Halo, salam semangat Bapak Ibu. Kali ini kita lanjutkan pengelolaan kinerja PMM kita mengisi refleksi tindak lanjut. Atau kita akan mengisi refleksi, kita refleksikan dari upaya tindak lanjut yang kita sudah lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran kita. Progres sebelumnya isi dokumen tindak lanjut, progres kita sudah 75%. Nah, kita lanjutkan untuk progres praktik kinerja kita menjadi 100%. Nah, simak langkah-langkahnya. Seperti biasa kita buka PMM, lalu pengelolaan kinerja, lalu ke guru sebagai pegawai. Ya, ini praktik kinerja kita sudah 75%. Kita cek klik praktik kinerja. Oleh ini semua tahapan sudah kita lewati. Kita di tahap terakhir, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Kita isi dokumen, klik. Ya, kita sudah di refleksi tindak lanjut. Ya, sebelumnya kita pahami dulu bahwa sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran secara mandiri. Kita sudah memilih pilihan belajar secara mandiri maupun pilihan belajar yang ada di PMM. Kita sudah lakukan itu sehingga kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita lalui atau apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini tindak lanjut yang kemarin kita sudah isi. Di sebelah ini ada tujuan tindak lanjut. Pembelajaran menjadi menyenangkan dan berpusat pada siswa dapat lebih aktif, semangat, dan antusias dalam belajar. Nah, ada apa upaya saya? Upaya saya mengikuti webinar, seminar. Nah, sekarang inspirasi baru apa yang dapat Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, inspirasi saya sudah siapkan Bapak Ibu di sini, tinggal saya copy saja. Tinggal saya copy. Ya, inspirasi baru saya dapatkan dari tindak antara lain, saya perlu pengetahuan dan keterampilan baru dalam mengelola kelas dan keterampilan baru dalam penggunaan platform teknologi di kelas. Nah, seperti itu mengisinya. Jadi kita membahasakan sendiri dari pilihan belajar yang sudah kita pilih. Lalu berdasarkan inspirasi apa yang Anda dapatkan pada perubahan praktik di ruang kelas. Nah, ini juga saya sudah siapkan. Contohnya ini Bapak Ibu. Saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Nah, kita lain sesuai dengan apa yang kita alami. Maka saya punya perubahan praktik yang saya lakukan. Ini saya copy saja. Tinggal saya paste. Ini saya sudah siapkan Bapak Ibu sebelumnya. Lalu 3 tantangan ini, tantangan apa? Tantangan tersulit dalam melakukan perubahan di atas tadi Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca. Nah, 3 tantangan saya ini. Tantangan saya hadapi membutuhkan waktu tambahan untuk belajar secara mandiri. Sarana dan prasarana yang belum cukup memadai. Ya, pendampingan khusus bagi siswa yang membutuhkan pendampingan dalam pemanfaatan TIK. Nah, ada beberapa siswa juga yang masih baru mengenal alat-alat TIK Bapak Ibu. Jadi perlu juga untuk saya dampingin penggunaannya. Nah, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar memastikan perubahan? Contohnya ya ada satu, minta bantuan atasan untuk mengumumkan di rapat. Nah, coba saya punya yang lain. Rencana saya untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan membiasakan siswa untuk menggunakan perangkat TIK di kelas serta memberikan pilihan belajar lain yang dapat dengan mudah diakses siswa, ya, sehingga mereka terbiasa dalam memanfaatkan TIK. Nah, ini yang saya isi ini sesuai pilihan belajar saya Bapak Ibu. Nah, kalau pilihan belajar Bapak Ibu atau tujuan tindak lanjut sebelumnya Bapak Ibu apa, nah Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja dengan yang sudah Bapak Ibu isi atau Bapak Ibu pelajari. Nah, ini pilihan belajar di PMM ini sepertinya kemarin sebelumnya itu opsional, jadi boleh Bapak Ibu pilih, boleh tidak. Nah, ini juga sama kita isi seperti yang di atas. Ya, ini pilihan belajar yang ada di PMM. Bisa dipilih, bisa tidak. Nah, kita bisa isi, bisa tidak. Nah, saya sudah siapkan, saya punya. Tinggal saya isi. Inspirasi saya setelah mempelajari dapatkan dengan mendorong kemampuan beranalisis siswa secara kritis dan memacu mereka untuk mendalami pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa saya
pilih ini inspirasinya saya karena di belajarnya saya memilih pembelajaran mandiri, yaitu instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis pada siswa. Jadi saya mendapatkan inspirasi baru untuk memacu siswa untuk bernalar secara kritis. Oke, jadi berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan di kelas yang akan saya lakukan. Nah, perubahan yang saya lakukan, saya menerapkan pembelajaran TIK dengan berbasis muatan lokal pada setiap mata pelajaran serta meningkatkan materi-materi kontekstual. Praktik saya menerapkan pembelajaran TIK dengan berbasis muatan lokal pada setiap mata pelajaran serta meningkatkan materi-materi kontekstual. Nah, apa 3 tantangan yang tersulit? 3 tantangannya, Bapak Ibu, saya sudah punya ini, tinggal saya copy saja. Lalu bagaimana rencana Anda? Rencana saya mengatasi tantangan tersebut dengan terus meningkatkan kemampuan pedagogik serta berpikir positif untuk mengedepankan anak dalam proses pembelajaran. Ya, bahwa pembelajaran yang baik adalah yang berpihak pada murid, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini saya isi. Oke, saya cek semuanya sudah terisi. Saya milih kumpulkan. Saya pilih kumpulkan. Saya mengerti. Saya kumpulkan. Pelaksanaan praktik kinerja sudah selesai. Jadi untuk praktik kinerja sudah selesai. Anda dapat lanjut cek dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan melalui beranda. Nah, oke, sudah Bapak Ibu, ini praktik kinerja kita sudah 100%. Nah, yang pada kesempatan berikutnya kita akan mengumpulkan dokumen, yaitu pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, pengembangan kompetensi ini nanti kita isi sertifikat atau kegiatan yang sudah kita ikuti. Nah, tugas tambahan ini sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah selain tugas mengajar kita. Oke, sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih, semangat.